Begitu sih Autotune, Pak. Kenapa sih begitu nadanya? Oke. Ini dia, bodoh itu Pak, liatin Pak. Itu namanya skin M3, Pak. Tuh. Mau. Hai, tiba-tiba. Oke. Cepet ya, Hai. Detik 25 tanpa informasi yang cukup valid kali ini langsung diamankan dengan cepat di bagian area jungle. Ternyata ini bakal jadi sebuah invade di arah orange buff-nya. Hai, bahkan mencuri hampir keseluruhan source jungle yang dimiliki oleh teman-teman dari Archikara. Dan kali ini coba untuk mengganggu ke depan, retribution digunakan, Kramernya bakal diambil dan kali ini masih bisa mundur. Level 2 dan bahkan walaupun terganggu ke depan level 3 juga udah ready. Mungkin bakal jadi first blood tapi ini bakal merugikan bagi seorang Roger. Tapi Roger tetap kehilangan dari sisi farmingannya. Dia nggak punya beberapa Levi? monster jungle lagi. Tapi sekarang Lycan Pochnya untuknya. An eye for an eye menyelamatkan hari dari Kabuki. Sudah kudugong, ini bakal jadi hari yang berat bagi Kabeki ya. Karena dia sebagai Benedetta melawan 2 marksman, 2 damage per second ini emang agak berat. Karena Knife for Knife ini kan tipikalnya kayak cuma 1,5 detik. Damage-nya itu bakal masuk keseluruhan. Untuk kali ini Zeka juga bakal dikendalikan oleh Godiva, sang penunggang kuda. Oke, barusan kita lihat untuk high-nya memang dia terkena satu efek yang sangat-sangat baik dilakukan oleh pemain Archikara. Tapi tetap yang dia bawa itu adalah modal dari farmingan yang ada dari Archikara. Masih belum rugi-rugi banget juga. Itu dia, yang rugi adalah siapa? Levi Fortannya ini, karena dia bakal ketahan di level 3 dan dia bakal susah banget untuk mendapatkan turtle karena dari segi retributionnya aja liatin dia kalah level Pak Pulung. Dan ini high-nya kayaknya bakal OTW level 5 dan udah level 5 udah ready banget. Bahkan ini aku bilang soal di salah satu video daringku ya bahwa kalau ngomongin soal retribution turtle, lebih baik amanin level 5 terlebih dahulu. Lapis shadow kill, langsung coba untuk di pop out begitu saja mengincar ke arah belakang dan bahkan ada flash shot jadi 1 point kill dari Keira. Dan lihat ke arah belakangnya masih ada satu pergerakan dari Phantom Slash, diloncatin lagi dengan satu demonic force. Masih mau lebih execute dari Kabeki dan masih sepertinya untuk Aura Fire dengan invade jungle-nya baru ketika secure menuju ke arah turtle. Untuk mendapatkan turtle aja begitu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh pemain Archikara dan itu pun masih belum cukup ya. Mereka pun masih belum berhasil untuk bisa mengganggu Aura Fire untuk bisa mendapatkan ke arah turtle tersebut. Tapi dengan sisi lain yang memiliki sebuah kesempatan, memiliki sebuah space untuk bisa mendapatkan farmingan-farmingan dari wave minion. Ada Outer Turret, Electrovine belum dikeluarkan untuk sekarang tapi cepat banget dan dia maju ke bagian depan. Sedikit lagi happy tersisa dari Akira. Untungnya dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Namun di atas sana ada pertempuran yang udah mulai terjadi dilompat dengan Popeus. Namun udah ada shadow kill juga. 2 orang sekaligus dan naganya pun langsung punah. Wah, di slam dunk begitu saja dan punah langsung di bagian top lane. Ini dia 1 kill per minute. Ketika kita tahu shadow kill sekarang emang udah 50 detik Pak. Lumayan lama kayak nungguin dia pulang ke rumah dan kita rumahnya. Tapi kali ini untuk beberapa momen mau gak mau ya high-nya gak bakal bisa komit untuk melakukan ganking atau team fight. Jadi mereka bakal ulur sedemikian rupa agar nanti ketika udah punya shadow kill baru tuh kayaknya bakal langsung team fight untuk mendapatkan komitmen ke arah satu hero. Enak ya di XP lane-nya, shelter-nya udah dihabisin. Akira sekarang juga udah di-push 1 step dari belakang outer turret yang dia punya. Gak bisa terlalu maju. Bahkan untuk sekarang ada wave minion yang siap untuk menabrak langsung ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Archikara. Shield turret-nya bisa disikat. Tapi Akira akankah dia mau maju ke bagian depan? Super position udah ditembakin tapi nggak kena pergerakan. Coba lihat dari minimap. 1, 2, 3 hero mulai berkumpul untuk membabat habis shield turret tersebut. Oh, hampir mirroring di bagian top lane tapi kali ini kayaknya bakal langsung mengincar ke arah bottom lane juga dari high-nya. Dengan cepat kali ini Akira lebih memilih untuk farming di bagian mid lane karena tidak mau kehilangan minion sama sekali dari Godiva. Terkena letupan damage yang cukup tinggi. Intensitas dari Angry Gloom-nya sangat amat tinggi. Bahkan kali ini udah ada Papi Pum ke depan. Shadow kill ke arah high-nya dan bahkan kali ini mundur dari teman-teman di Archikara. Quad Shadow coming up dan bahkan ada satu Electro Final Blow mencoba untuk memberikan dan bahkan menekan ke depan. Reward manipulation pun dibuka tapi kali ini Kabuki harus tumbang dan bahkan di depannya Black Dragon pun yang tertinggal weak langsung hilang di area jungle 1 untuk 1. Bahkan kali ini diloncatin oleh seorang Keira. Masih ada flame shot. Ingat di depan sana nggak boleh salah-salah dari Yura karena Yura bisa saja langsung diloncatin dan bahkan didorong sekali lagi untuk hilangnya seorang Yura. And look at Momo digocek tapi tidak bisa menghindari maut dari Keira. Memberikan space untuk teman-temannya bisa mendapatkan outer turret yang ada di area mid. Begitu
itulah pengorbanan yang dilakukan oleh Keira. Wow. Wah, the play dari Aura Fire. Mereka Diusir loh. bermain sebebas itu, Pak Pulung. Dan kali ini Hai-nya udah sadar karena udah menit yang kelima. Farmingannya makin lebih optimal. Ini bisa-bisa ya. Bahkan di bawah menit ke-9. Jangan-jangan dia ingin mengincar level 15. Kita tahu rekor untuk beberapa jungler itu di menit 10 tuh level 15. Tapi untuk sekarang Hai-nya itu level 5. Dia udah level 9 loh sekarang. Menit 5 hampir masuk menit 6 dia udah level 9. Mau 10 loh bentar lagi. Zeka di dalam rumput, Matildanya jangan sampai bertemu karena ketidaksengajaan tapi berpisah karena keadaan. Tapi ternyata barusan itu memang benar-benar terjadi. Wah. Bertemu karena ketidaksengajaan, Pak. Masuk ke dalam rumput atau udah ada orang? Bertemu karena ketidaksengajaan, bertahan karena perasaan. Walaupun sakit, tapi itulah dia kenyataannya. Loncat Wick-nya, tapi kali ini kayaknya nggak boleh loncatin sih. Kayaknya terlalu beresiko untuk Wick karena dia cuma punya 1 dash. Butuh berapa lompatan yang harus dia lakukan juga. Namun untuk sekarang dia pun harus mengeluarkan Memory Force-nya karena udah gak bisa lagi. Ada 1, 2, 3, 4 hero di bagian bawah. Super position-nya connect. Damage-nya udah mulai berasa dari Nathan ya. Super position-nya masuk ke dalam bagian lambung sebelah kiri dari Poveus. Waduh, itu dia harus benar-benar menelan pahitnya pil anti mah ya. Untuk kali ini langsung saja Hai-nya meloncat ke depan. Kuat Shadow-nya nggak mau terlalu komit, bahkan udah ada tanda di depan sana ketika mau melakukan hard guard. Ice Queen One sudah dimiliki oleh Keira. Hati-hati siapapun yang bakal tertarik oleh seorang Keira akan terkena efek slow untuk kali ini. Semuanya dikasih ya untuk Hai loh. Tapi bagian tengah ada 3 yang dimiliki oleh Archikara, 4 untuk kali ini. Di batas sana bebas Benedetta seorang diri. Hai-nya memancing, kuat Shadow-nya ngebait aja. Hit aku katanya. Hit aku, teman-temanku akan cepat membackup-ku. Tapi kali ini Wick-nya juga bener-bener gak dikasih space. Bahkan ingat, dia adalah Yuzong. Harusnya dia yang memporak-porandakan formasi dari Aura Fire. Tapi di sisi lain, KBK dia melakukan split push dengan sangat amat disiplin, Mbak Bulong. Yap, Kabuki memisahkan diri dari rekan-rekannya. Mulai ada pergerakan dari Archikara. Purple buff di depan mata pemain Archikara. Dimakan dengan begitu cepatnya. Kuat Shadow memberikan lagi Phantom Shuriken. Ada basic attack. Balik lagi ke bagian belakang. 1 inner turret. Kemungkinan akan langsung dirobohkan kembali. Tapi untuk Benedettanya sangat-sangat bernafsu maju ke bagian depan. Sedikit lagi habis dari Salek. Final blow langsung memotong. Agar tidak ada yang berhasil untuk maju ke bagian atas sana. Namun flame shot ya membuat satu pemain Archikara hilang. Flame shot LDR Jakarta Bogor langsung connect ke depan sana, bahkan itu tadi padahal execute-nya, Pak. Yep. Execute Warkop ya guys ya. Tapi ternyata masih ada follow up yang cukup baik dari Keira. Execute gua nggak pas nih. Iya. Udah flame shot gua aja ya. Kena langsung. Kena kembang api punggung kirinya. Makanya. Ketahuan lagi di dalam. Hampir aja Ken and Ken bertemu karena Untung ketidaksengajaan. Lalu mereka pun memulai perdebatan dan juga perkelahian. Karena sekarang ada 1 lagi Shadow Kill. Double kill-nya berhasil diambil. Dan bahkan itu adalah Shadow Kill di level 12. Artinya Shadow Kill-nya level 3. 12 kali slashing damage dari Hayabusa. Dan kali ini bakal makin lebih parah lagi ke depan. Mencoba untuk mengganggu dengan kuat Shadow-nya. Dan bahkan kali ini lihat Keiranya loncat dapat di 1, 2 dan bahkan mungkin banget di 3. Tapi ternyata gak jadi. Karena left-nya mendapatkan point kill. Tapi inhibitor turretnya pun akan segera langsung dihancurkan begitu aja. Kuat Shadow-nya memancing pergerakan Matilda untuk langsung mengejar dengan gil-gil yang dia miliki. Namun sekarang Black Dragon Form-nya mulai masuk ke bagian belakang sana. Masih bisa ditahan, ada Shadow Kill udah dikeluarkan. Akankah pemain dari Aura Fire akan terus memberikan damage karena sekarang Matilda udah gak kuat lagi. Tapi sementara Yuzongnya harus balik dan juga masuk ke dalam pesta raja. Mulai mengamuk, Hai-nya shutdown pun tercipta. Mau pergi ke arah mana Lilia masih bisa selamat. Hanya saja Nathan-nya pun berjuang seorang diri. Double kill dia ambil. Double kill diambil untuk kali ini. Akira akhirnya mendapatkan farming yang cukup optimal. Walaupun akhirnya dia kali ini harus tertekan. Terlihat dari itemization-nya, Wind of Nature dipaksa untuk kali ini di momentum menit ke-9. Padahal mungkin dia lebih membutuhkan itemization lain. Entah itu menuju ke arah Malefic Roar atau mungkin ke arah itemization kayak ambil contoh Immortal. Apalagi menuju menit-menit ke-10. Nah, kenapa aku lebih setuju kalau ini bakal lebih ke arah Malefic Roar daripada seorang Akira. Karena balik lagi ya, Hai ini terkadang bisa menjadi sebuah tipuan. Yang Akira sendiri ternyata berdua karena ada Godiva. Iya juga sih. Garisnya udah mulai terlihat tuh tadi koordinatnya tuh. Lu mau kemana juga gue lompat nih. Atlet lompat indah asal Maroko siap untuk melompat. Atlet lompat indah asal Maroko ya. Dan kita juga udah melihat nih Pak Pulung. Dari arah NW
Gitu kan, kiri atas ya kan. Iya. Itu Angela Godiva, kayaknya bakal clear minion doang kayaknya. Pergi lagi tuh habis itu. Oke. Iya, clear lagi ya kan. Clear lagi. Coba cari posisi atau bahkan informasi, tapi kali ini 5 setupnya dari Aura Fire. Yep. Mereka udah langsung mengerubungi ke arah lot tersebut, nggak bakal ada kontes karena pemain Archikara pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka pun harus menunggu lagi, tepat berada di dalam pertahanan yang mereka punya. Nah ini dia nih, sekarang karena Lordnya hitungannya di bawah menit yang ke-12 dan bahkan levelnya dari high-nya ini dia yang kita tunggu-tunggu level 15, bahkan coba digang ke depan bakal mundur terlebih dahulu karena kayaknya bakal barengan sama Lord aja deh shadow kill-nya. Yap. Ini dia masih ditahan, purple buff pun masih bisa diambil. Berarti menit 11 dia level 15 itu. Benar. Menit 11 level Tadi nggak menit 10.50-an. 10.50-an. 50-an. Berarti nggak nyampe menit 9 ya. Capek. Tapi emang dari awal sih farmingnya efektif banget. Itu lu di turtle ya, turtle terutama menit kedua itu lu level 5, lu udah pasti secure banget untuk turtle. Udah pasti aman ya. Udah pasti aman. Retri lu jauh lebih tinggi kan Yes. dari player kecuali memang mencetnya aja. Wah, Iya. itu dia langsung ke depan, bahkan kali ini langsung dilontarkan karena reward manipulation yang dibuka begitu saja dari belakang face akhir tercancel. Tapi kali ini lihat di porak-porak dengan naga Black Dragon Form, apakah bakal cukup? Enggak, kayaknya absorb damage terlalu banyak. Itu bukan 1 Wick juga harus hilang 3, bahkan menghilang dari Archikara dan langsung menutup dengan cepatnya dengan 1 Lord Aura Fire. Lord pertama pun menghantarkan Aura untuk mendapatkan game yang pertama. Wah, keren. Selangkah jauh lebih dekat lagi untuk bisa mendapatkan poin penuh dalam pertempurannya. Ini dia Aura Fire dengan mereka yang sangat amat siap. Yep. Dengan meta yang sangat amat unik dan bahkan itu yang aku pernah bilang ya.